Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga seluruh para sahabatnya. Nah, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, karya Ad-Doktor Fa Abdurrahim. Di malam hari ini kita akan memasuki Ad-Darsu Ar-Rabi'u, pelajaran keempat. Saya baca, antum mengulangi. Di situ ada al-alif. Al-baitu fil baiti al-masjidu fil masjidi al-maktabu ala al-maktabi as-sariru ala as-sariri. Pada pelajaran keempat ini kita akan mempelajari huruf yang menyebabkan kata benda atau isim setelahnya menjadi kasrah, atau diistilahkan menjadi majrurun. Di sini ada huruf fi. Nah, kata fi dalam bahasa Arab ini masuk dalam kategori harfun, huruf. Nah, jenis kata dalam bahasa Arab, nah, itu ada tiga. Ada isim, ada kata benda, ada fi'lun, ada kata kerja, dan ada harfun, ada huruf. Sehingga nanti dalam kita mempelajari lughatul Arab, bahasa Arab, maka tidak akan keluar dari tiga kata ini. Ada ismun, disebut dengan kata benda, sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian ada fi'lun, ada kata kerja, dan ada harfun, ada huruf. Huruf di sini itu huruf yang berarti, mempunyai arti jika bergandeng dengan kata berikutnya. Pada pelajaran keempat kita mempelajari yang diistilahkan dengan harful jarri, huruf yang menyebabkan kata berikutnya itu kasrah. Sehingga jika ada huruf-huruf ini menyebabkan kata berikutnya menjadi majrur, menjadi kasrah. Di sini kita pelajari fi dan ala. Fi bermakna di atau di dalam. Ala di atas. Kemudian kita lanjutkan percakapannya. Saya baca kemudian antum mengulanginya. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Nah, Anda jelaskan terlebih dahulu. Aina Muhammadun? Aina ini merupakan kata tanya yang bermakna di mana. Ini kata tanya menanyakan tempat. Aina.
Dan aina ini harokatnya tidak bisa dirubah. Selalu berharokat fathah akhirnya. Aina. Isim dalam lughatul Arab itu ada isim yang tidak bisa berubah harokatnya. Contohnya di sini, aina. Juga kata tunjuk hadza atau dzalika itu tidak bisa juga dirubah harokatnya. Aina Muhammadun, di manakah Muhammad? Huwa fil ghurfati. Ada pelajaran baru atau kosakata baru, huwa. Huwa itu kata ganti untuk orang ketiga. Dia laki-laki. Huwa itu bermakna dia laki-laki. Nah, kata ganti dalam lughatul Arab disebut dengan dhamir. Dhad, mim, ya, ra, dhamir. Ada sekian jenis kata ganti dhamir, insyaallah nanti akan kita pelajari pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Untuk di sini huwa ini kata ganti untuk orang ketiga berjenis mudzakkar, berjenis laki-laki satu atau tunggal. Juga bisa untuk benda. Bisa juga untuk benda. Huwa fil ghurfati, dia berada di dalam kamar atau ruangan. Al-ghurfah, kamar atau ruangan. Wa aina Yasirun, di manakah Yasir? Huwa fil hammami, dia berada di kamar mandi. Al-hammam itu mimnya ditasydid, al-hammam, kamar mandi. Wa aina Aminatu, di manakah Aminah? Hiya fil madbakhi, dia di dapur. Aminatu ini nama wanita. Ya, nama wanita dalam lughatul Arab mayoritasnya tidak berharokat tanwin. Ya, tidak bisa ditanwin, tidak bisa dibaca Aminatun, dibaca Aminatu. Nama orang yang berakhiran tak marbutoh itu tidak boleh berakhiran nun sukun, tidak boleh dibaca an. Aminatun tidak bisa dibaca satu harokat saja. Aminatu, kalau dhamma berarti dhamma saja tanpa pengulangan harokat, sehingga tidak dibaca nun sukun. Wa aina Aminatu? Hiya fil madbakh, di manakah Aminah? Dia di dapur. Hiya ini kata ganti untuk orang ketiga, dan untuk muannats, untuk yang berjenis perempuan. Juga bisa untuk benda yang berjenis muannats, berjenis perempuan. Jumlahnya satu atau tunggal. Berikutnya, ainal kitabu, di manakah kitab itu atau kitab tersebut? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Nah, ini menunjukkan bahwa kata ganti huwa itu bisa untuk yang berakal, atau bisa untuk orang, bisa untuk benda. Contohnya di sini, ainal kitabu huwa alal maktabi. Wa ainas sa'atu, dan di manakah jam? Hiya 'alas sariri, ia di atas tempat tidur. As-sa'ah bisa yang dimaksud dengan jam atau hari kiamat, dilihat nanti konteks kalimat. Baik, sekarang kita fokus pada fi. Disebut dengan harful jar, huruf yang menyebabkan kata berikutnya majrur atau berharokat kasroh. Majrur itu harokat asalnya adalah kasroh. Jika sebuah kata nanti tidak beralif lam, berarti boleh ditanwin. Namun di sini beralif lam semua, maka kasrohnya kasroh saja tanpa berakhiran nun sukun, tanpa pengulangan harokat atau tanpa ditanwin. Nah, ini
susunan kalimatnya antum bisa kembangkan lagi, antum bisa rubah. Nah, kata yang pertama atau kata yang berikutnya. Contoh misalnya dalam antum mengucapkan kalimat-kalimat berbahasa Arab, selain di pelajaran antum boleh harokatnya yang terakhir antum sukun semua tidak mengapa. Contoh, Aina Muhammad huwa fil ghurfah. Aina Muhammad huwa fil musalla misalnya. Wa aina Yasir huwa fil hammam. Wa aina Aminah hiya fil matbakh. Aina al-kitab huwa 'alal maktab. Wa aina as-sa'ah hiya 'alas sarir. Antum bisa rubah. Misalnya aina al-mudarris huwa fid dukkan. Aina al-mudarrisah hiya fil misalnya fil ghurfah. Kita lanjutkan tamarinu. Latihan-latihan. At-tamrin al-awwal, latihan pertama. Ajib anil as'ilati al-atiyati. Jawablah soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan-pertanyaan pada tamrin pertama ini sepertinya berkaitan dengan percakapan, berkaitan dengan al-hiwar, percakapan yang tadi kita baca. Baik. Nah, ana baca kemudian antum mengulangi. Ainal kitabu? Ainal kitabu? Jawabannya sesuai dengan huwa ala al-maktabi. Baik. Nah, ana baca antum menjawab. Baik, antum menjawab. Ainal kitabu? Huwa ala al-maktabi. Ahsantum. Fokus dengan pertanyaan dan jawabannya. Aina Muhammadun? Aina as-sa'atu? Nomor 4. Aina Yasirun? Aina Aminatu? Baik. Nomor 6, lebih fokus lagi di sini. Aaminatu fil ghurfati? Nah, di sini kalimat pertanyaannya menggunakan kata tanya hamzah. Alif itu ya, hamzah. Kata tanya hamzah itu jawabannya pasti ada positif atau negatif. Bisa jawaban menggunakan na'am atau menggunakan la. Bisa iya, bisa tidak. Ya, hamzah. Aminatu, apakah Aminah berada di kamar? Berarti nanti jawabannya bisa menggunakan jawaban na'am, hiya fil ghurfati, atau la, hiya fil matbakhi. Baik. Ana ulangi lagi. Ana terjemahkan, apakah Aminah berada di ruangan atau di kamar? Sesuai dengan percakapan, jawabannya la, hiya fil matbakhi. Ahsantum. Ana ulangi lagi, antum jawab dengan jelas. Aaminatu fil ghurfati? La, hiya fil matbakhi. Ahsantum. Sekarang nomor 7. Sama dengan seperti nomor 6, menggunakan kata tanya hamzah yang jawabannya nanti ada bisa na'am, bisa la. Ayasirun fil matbakhi? La. Baik, ahsantum. Ayasirun fil matbakhi? La, huwa fil hammam. Ahsantum. La, huwa fil hammam. Berikutnya, nomor 8. Man fil ghurfati? Ahsantum. Man fil ghurfati? Jawabannya ya, Muhammadun saja boleh. Atau antum lengkapi Muhammadun fil ghurfati juga boleh. Berikutnya nomor 9. Waman fil hammami? Ahsantum. Yasirun fil hammami atau yasirun saja cukup ya. Sekarang nomor 10. Makna dari madza itu sama dengan ma. Apa? Apakah?
Madza 'alal maktabi? Al-kitabu 'alal maktabi. Ahsan. Apa yang ada di atas meja tersebut? Di sini al-kitabu 'alal maktabi. Ainal kitabu huwa 'alal maktabi. Berarti yang di atas meja adalah kitab. Madza, ana ulangi antum jawab. Madza 'alal maktabi? Al-kitabu 'alal maktabi. Ahsantum. Madza 'alal maktabi? Al-kitabu 'alal maktabi. Pada tamrin yang nomor 1 ini di cetakan antum ada harokatnya tidak? Tidak ada, semuanya. Baik. Berarti ini sudah berlalu. Ya, antum sudah bisa baca kitab gundul di sini. Ya, bertahap dari yang seperti ini sehingga bisa menjadi membaca kitab. Apalagi yang cetakannya sudah kuning. Ya. Taib asal nomor 11. Ana baca kemudian antum menjawab, "Madza 'alas sariri?" As-sa'atu 'alas sariri. Kita ulangi, "Madza 'alas sariri?" As-sa'atu 'alas sariri. Ahsantum, as-sa'atu 'alas sariri. Baik, tamrin kedua, Iqra, baca, waktub dan tulis ma'adhabti. Dhabat, makna dhabat, dha, ba, ta, dhat, ba dan ta itu maknanya pemberian harokat, memberi harokat, dhabat. Kalau dalam ilmu nahwu disebut dhabat, itu pemberian harokat. Awakhiri al-kalimati, baca dan tulis dengan memberi harokat akhir kata. Di sini kita nanti fokus, jika tidak ada harful jar, jika tidak ada huruf jar fi atau ala, maka jangan dikasrah. Kita telah mempelajari, ya, harokat yang kita pelajari adalah dhammah di awal-awal dars. Jika tidak ada yang menjadikan kata tersebut itu berubah harokatnya, maka jangan dirubah. Yang menyebabkan kata tersebut berubah harokatnya diantaranya adalah dimasuki oleh harful jar, ya, masuk padanya huruf jar fi atau ala yang menyebabkan kata berikutnya kasrah. Baik. Nah, sekarang kita baca. Ini ada beberapa kosakata yang belum kita pelajari. Babas. Dibaca dari Abu Hafid. Dibaca satu kata saja. Yang pertama, afan. Kalau di sini konteksnya sepertinya madrasah. Al-madrasatu. Ahsantum. Al-madrasatu. Al-madrasah, madrasah. Berikutnya. Fil, ada fi harus kasrah. Harokat terakhirnya antum kasrah. Fil ahsan. Kalau ada fi dan ala, kata terakhirnya huruf terakhirnya harus antum kasrah. Langsung saja antum kasrah, jangan ragu-ragu. Berikutnya, nomor berikutnya, tafadhol. Fil baiti. Ahsantum, fil baiti. Naam, ahsan, dilanjutkan. Al-baitu, berikutnya. Al-ghurfatu, ahsantum, berikutnya. Al-hammamu, berikutnya. Fil matbahi. Fil matbahi. Ahsantum, fil matbahi. Yang belum, tafadhol. Ahsan, al-maktabu. Tidak bisa berubah harokatnya. Al-maktabu. Berikutnya. Ahsan, alal maktabi. Berikutnya. Alal kursiyyi. Berikutnya. Ahsantum, as-sariru. Berikutnya. Alal kitabi. Kembali ke Abu Hafid. Terakhir, yang terakhir. Fil masjidi. Ahsantum, fil masjidi. Bisa dipahami? Kalau ada fi dan ala harus kasrah. Kalau ada pertanyaan fil masjidi, kenapa kasrah saja tidak bisa, tapi kok tidak ditanwin, tidak dibaca fil masjidin? Jawabannya karena beralif lam. Baik. Berikutnya kita lanjutkan. Anda baca untuk mengulangi.
Al-madrasatu. Fil madrasati. Fil baiti. Al-baitu. Al-ghurfatu. Al-hammamu. Fil matbakhi. Al-maktabu. Ala al-maktabi. Ala al-kursiyyi. As-sariru. Ala al-kitabi. Fil masjidi. Kosakata yang disebutkan bukan kalimat yang sempurna. Bukan kalimat yang sempurna, ini masih belum bisa dipahami. Iqra waktu baca dan tulis. At-talibu fil jami'ati. Siswa itu atau pelajar itu berada di al-jami'ah. Jami'ah itu kampus. Sekarang nomor 2. Tafadhol. Ar-rajulu fil masjid. Ahsantum. Pahamnya. Baik. Demikian. Jangan ragu-ragu, kalau ada fi harus di kasrah. Ar-rajulu fil masjidi. Nomor 3. Aina tajiru huwa fit dukkani. Ahsantum. Aina tajiru huwa fid dukkani. Nomor 4. Al-qalamu 'alal kitabi. 'Alal maktabi. Ahsantum. Saya cetakan itu antum. Alal kitab. Baik, labas. Al-qalamu 'alal kitabi dicetakkan yang lain atau al-qalamu 'alal maktabi. Ahsan. Nomor 5. Ahsantum. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Di manakah Zainab? Ia berada di kamar. Ini tambahan kosakata. Zainab. Nomor 6. Ainal waraqu huwa 'alal maktabi. Ahsantum. Ainal waraqu huwa 'alal maktabi. Berikutnya nomor 7. Ainal mudarris. Dibaca harokatnya. Ainal mudarrisu Ahsan. huwa fil fasli. Ahsantum. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Di manakah Pak Guru? Dia di kelas. Al-fasl itu maknanya kelas. Nomor 8. Aina yasirun. Mirhadi. Ahsantum. Ini kosakata baru ya, belum kita lewati. Labas. Aina yasirun huwa fil mirhadi. Fil mirhad itu tempat buang air, al-mirhad. WC atau toilet. Kalau hammam itu khusus untuk mandi. Fis sama asantum. Ini kosakata baru ya. As-sama asantum. Dibaca kasrah. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Bulan asyams matahari dan bulan fis samai. Di atas langit. Nomor 10. Man fil fasli. Asantum. Man fil fasli. Siapakah yang ada di kelas? Baik. Ana baca kemudian atau mengulangi. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Sambil dipahami maknanya. Aina tajiru? Aina tajiru? Huwa fid dukkani. Huwa fid dukkani. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Aina Zainabu? Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Aina al-waraqu? Aina al-waraqu? Huwa 'ala al-maktabi. Huwa 'ala al-maktabi. Aina al-waraq? Di manakah kertas tersebut? Al-waraq itu bisa kertas, bisa daun. Aina al-mudarrisu? Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Aina yasirun?
Aina Yasir. Huwa fil mirhadi. Huwa fil mirhadi. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Man fil fasri. Man fil fasli. Ahsantum. Kemudian kita lanjutkan. Pada bab berikutnya kita mempelajari nama laki-laki, nama orang, nama laki-laki dan nama wanita. Nama laki-laki di sini itu nama-nama yang bisa ditanwin ya. Nama yang harus dibaca tanwin. Sedangkan nama perempuan yang tidak dibaca tanwin. Tanwin itu akhiran nun sukun, dibaca an gitu ya. An atau in, itu arti tanwin. Kalau nama orang yang akan kita baca, nama lelaki itu ditanwin, bisa berakhiran an atau in. Kalau yang berikutnya, nama wanita tidak bisa ditanwin. Kecuali nanti ada pengecualian. Anda baca untuk mengulangi, ini dihafal nama-nama ini. Muhammadun. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Panjang pendeknya diperhatikan. Hamidun. Hamidun. Yasirun. Yasirun. Ammarun. Ammarun. Sa'idun. Sa'idun. Aliyun. Aliyun. Abbasun. Abbasun. Nama lelaki ini harokatnya dhammatain, bisa ditanwin. Bisa ditanwin. Untuk nama orang sudah kita lewati, ya tidak perlu dikasih alif lam. Nama orang semuanya ini sudah masuk dalam kategori isim ma'rifah, sudah tertentu, sudah jelas yang dimaksud mana, sehingga bisa dijadikan di awal kalimat. Karena dalam bahasa Arab untuk memulai sudah sebuah kalimat, kemudian kita menggunakan isim, menggunakan kata benda, jika selain nama orang, selain kata tunjuk, selain nama tempat, maka harus beralif lam, harus wajib. Contoh misalnya, Pak Guru berada di kelas atau Pak Guru berada di masjid. Al-mudarrisu fil masjid. Contoh yang salah, mudarrisun fil masjid. Salah. Ya, harus beralif lam. Kalau itu kata benda, ya, yang bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan kata tunjuk, harus beralif lam. Pak Guru, pedagang harus diberi alif lam. Tidak boleh tanpa alif lam, nggak tepat, keliru. Harus beralif lam. Itu yang kita pelajari. Kecuali nanti ada pengecualian, kita pelajari di jilid sekian, insyaallah. Kalau nama orang di sini, karena dia sudah menjadi isim yang ma'rifah, sudah menjadi isim yang tertentu, bisa dipahami oleh pembicara dan lawan bicara, sehingga tidak perlu dikasih alif lam, boleh dijadikan sebagai subjek di awal kalimat atau disebut dengan mubtada. Sekarang kita pelajari kata yang berikutnya, nama wanita. Anda baca untuk mengulangi. Aminatu. Aminatu. Zainabu. Zainabu. Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Maryamu. Aisyatu. Aisyatu. Khadijatu. Khadijatu. Safiyatu. Safiyatu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Nah, ini nama-nama wanita tidak bisa ditanwin. Harokatnya tidak bisa digandakan. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Dari sekarang harus biasakan bahwa nama-nama wanita tidak bisa ditanwin, bedakan dengan nama lelaki. Sehingga kalau kita mendapati kata-kata berikut Aminah, Zainab, Fatimah, Maryam, Aisyah, Khadijah, Safiyah, maka harokatnya misalnya dhammah, di dhammah saja, tidak perlu ditanwin. Berarti penghalang dari tanwin diantaranya ini, jika nama tersebut adalah nama wanita yang diakhiri dengan ta marbutah. Ana beri tambahan lagi. Dan setiap nama orang, ya, diakhiri ta marbutah, dan itu nama laki-laki juga tidak bisa ditanwin. Contohnya apa? Ikrimatu, Hamzatu, ya. Ikrimatu, Hamzatu, itu juga nama orang, nama lelaki, tetapi dia berakhiran ta marbutah, maka tidak bisa ditanwin. Atau singkatnya lagi, lebih singkat lagi, setiap nama orang, baik laki-laki ataupun wanita yang berakhiran ta marbutah,
tidak bisa ditanwin. Baik. Hindun nanti pembahasan di berikutnya. Kecuali itu pengecualian Hindun. Mudahnya nama wanita yang terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya itu disukun, itu boleh ditanwin. Contohnya Hindun. Nah, kita lanjutkan satu tamrin lagi insyaallah. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulis dengan memberi harokat akhir setiap kata. Ini nama-nama tadi yang kita pelajari. Baik itu nama orang laki-laki ataupun wanita. Yang laki-laki ditanwin ya dhammah dan ditanwin, yang perempuan dhammah tapi tidak ditanwin. Tafadhol, antum baca satu saja, satu kata. Naam, Hamidun. Berikutnya Zainabu. Berikutnya Aminatu. Berikutnya setelah Aminah ada beda cetakan? Hasan. Ammarun. Berikutnya Sa'idun. Berikutnya yang belum Fatimatu. Yang belum Mas Maryamu. Berikutnya Ali Yun. Dibaca tanwin ya. Ali Yun. Berikutnya Khalidun. Berikutnya Abbasun. Berikutnya Aisyatu. Berikutnya Muhammadun. Berikutnya Sofiyatu. Berikutnya Khadijatu. Nah, asantum, barakallahu fikum. Nah, berarti kesimpulan pada pelajaran keempat kita mempelajari harful jar, huruf al-jar, sebuah huruf yang menjadikan isim atau kata benda berikutnya menjadi kasroh. Yang sudah kita pelajari ada 2 huruf al-jar. Ada fi dan ada ala. Fi bermakna di dalam, ala di atas. Kemudian kata ganti untuk orang ketiga, mudzakkar jumlahnya 1 menggunakan huwa. Adapun untuk yang perempuan muannats menggunakan hiya. Ini bisa untuk berakal atau bisa untuk yang tidak berakal, bisa untuk benda. Sebagaimana pada hiwar, percakapan. Untuk al-hiwar ini sering diulangi karena intinya pada percakapan tersebut. Misalnya namilahuna darsuna. Nah, dalam mempelajari bahasa Arab itu harus konsisten dan harus sabar. Harus diikuti dan insyaallah semuanya akan mudah kalau kita mengikutinya dan menghafal kosakatanya. Naktafi bihadza. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.